Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan ya untuk meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Baik ya, kita lanjutkan di latihan yang ke-6 ya. Kita lanjutkan di latihan yang ke-6. Kita lihat di sini ya, kita akan dilatih apa lagi nih ya? Da' fil amakinil khaliyati. Da' fil amakinil khaliyati. Letakkanlah pada tempat yang kosong fima yali, pada kalimat-kalimat berikut dhamiran munasiban. Dhamir yang sesuai lil mutakallim. Mutakallim apa kemarin? Untuk kata ganti orang pertama ya, mutakallim orang yang berbicara. Berarti kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama di sini ada dua ya. Yang pertama ana artinya saya, berarti mufrad satu orang, saya ya. Atau bisa juga nahnu ya, berarti jamak ya. Kalau yang mewakili pembicaraan itu banyak, nahnu. Nah, kalau seorang diri ana ya, paham ya? Ana mufrad, nahnu jamak. Ini dua-duanya kata ganti orang pertama ya. Lanjut, silakan. Ana muslimun. Iya. Saya seorang muslim. Saya seorang muslim. Ana muslimun. Nah, kita pilih ana karena muslimun di situ mufrad ya, sehingga ana. Saya seorang muslim. Ana muslimun. Lanjut. Nahnu muslimuna. Iya, sahih, bagus ya. Kami orang-orang muslim. Iya, muslimuna ini jamak sehingga kita pilih nahnu. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Ya, lanjut. Ana muslimatun. Iya. Saya seorang muslimah. Iya ya. Ana muslimatun. Saya adalah seorang muslimah. Muslimatun satu orang. Sehingga kita pilih ana. Jadi untuk kata ganti orang pertama ya, mutakallim, ini enggak ada beda antara muannas dan mudzakkar ya. Sama-sama ana, sama-sama nahnu. Yang membedakan hanya apakah mufrad atau jamak. Ya, lanjut. Nahnu muslimatun. Iya. Kami para muslim. Iya, kami para muslimah ya. Ini kan muslimatun jamak dari Muslimatun. iya, jamak dari muslimatun ya. Kita pilih nahnu karena jamak ini ya. Nahnu muslimatun. Kami adalah para muslimah. Ya, lanjut. Nahnu banatul mudiri. Iya. Kenapa? Nahnu? Karena banat adalah jamak. Jamak dari bintun ya. Banatun jamak dari bintun ya. Artinya kami adalah anak-anaknya kepala sekolah. Ya, putri-putrinya ya, anak Putri-putrinya perempuan ya, anak perempuan maksudnya. Ya, nahnu banatul mudiri. Nahnu banatul mudiri. Kami adalah putri-putrinya kepala sekolah. Ya, jamak di sini. Ya, lanjut. Ana ibnul mudarrisi. Iya, bagus. Saya anaknya guru. Iya, maksudnya adalah putra ya, anak laki-laki. Ana banul mudarrisi. Ana banul mudarrisi ya. Saya adalah putranya guru. Ya, lanjut. Nahnu tullabun. Iya. Kami adalah para siswa. Iya ya. Tullabun ini jamak ya, jamak dari talibun ya. Jadi kita pilih nahnu di sini. Nahnu tullabun. Kami adalah para siswa atau para pelajar. Ya, lanjut. Ana maridotun. Iya. Saya sakit. Iya ya. Maridotun ini satu orang mufrad perempuan, maka kita pilih ana ya. Ana maridotun, saya sakit ya. Ana maridotun, saya sakit
Ya, baik, kita lanjutkan di latihan yang ketujuh. Ya, latihan yang ketujuh, Iqra waktub. Ya, Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, bacalah dan tulislah. Ya, silakan. Jahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Iya, bagus ya. Artinya Abi, ayahku Mm-mm. pergi ke Kairo. Kairo Ke ya ini. Kairo sepekan yang lalu. Iya, sepekan yang lalu ya. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in ya. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in ya. Ayahku pergi ke Kairo. Nih, Al-Qahirah ini nama kota di mana? Di Mesir ya, Kairo. Ayahku pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Lihat ini ada garis bawah ya di situ. Ini untuk menjadi bahan perhatian. Jadi qabla usbu'in ya. Qabla itu artinya sebelum. Usbu'in artinya apa? Sepekan, sebelum sepekan. Berarti maksudnya di sini adalah pekan yang lalu, sepekan yang lalu ya. Ayahku sudah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Nah, qabla di sini posisinya dia sebagai dzaraf ya, keterangan. Ya, dalam hal ini adalah keterangan waktu karena isim setelahnya adalah sepekan ya, waktu ya. Ya, sudah kita belajar di sebelumnya tentang dzaraf ya, bahwa dzaraf itu dia fathah ya, mansub ya, dengan fathah, tandanya fathah, qabla. Kemudian isim yang datang setelah dzaraf itu apa? Mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaihi. Makanya dia usbu'in. Jadi apa? Kasrah. Jadi karena dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya, semua dzaraf, nah isim setelahnya itu pasti dia mudhafun ilaih. Ya, baik dzaraf yang menunjukkan dzaraf makan, keterangan tempat, maupun dzaraf zaman ya, keterangan waktu. Ya, contoh yang keterangan tempat yang sering kita baca sebelumnya adalah tahtal maktabi. Ya, tahta kan dzaraf. Ya, dzarafnya di sini adalah keterangan tempat. Nah, tahtal maktabi menjadi kasrah karena dia mudhafun ilaih. Nah, di sini qabla usbu'in sama mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, lanjut. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Iya. Kharajtu ba'dat darsi. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Iya. Kharajtu, saya keluar ba'da darsi, setelah pelajaran. Iya ya. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan kamu keluar? Nah, kharajta kamu keluar. Minal fasli ya Muhammadu, dari kelas wahai Muhammad. Nah, di sini jawabannya kharajtu. Nah, baru kharajtu, saya keluar. Nah, kharajta kamu keluar, kharajtu Saya keluar. iya, kharajtu kharajtu ba'da darsi ya, saya keluar setelah pelajaran. Ya, ba'da ya, ini digaris bawain juga. Jadi ba'da ini pun termasuk dzaraf ya. Setelah pelajaran, maksudnya setelah pelajaran usai ya. Ba'da darsi ya, ad-darsi menjadi kasrah karena mudhafun ilaih ya. Isim yang datang bergandengan setelah dzaraf dia menjadi mudhafun ilaihi ya, ba'da darsi. Ya, lanjut. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Iya, masyaallah ya. Artinya dhahabtu. Kalau tadi kharajta kamu keluar, kharajtu saya keluar. Kalau dhahabtu Saya pergi. iya, saya pergi. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Saya pergi ke masjid sebelum azan. Iya ya, masya Allah nih, bagus ya. Pergi ke masjidnya Sebelum awal ya, lebih awal, bahkan sebelum azan ya sudah berada di masjid, masya Allah. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani ya. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani ya. Saya pergi ke masjid sebelum azan. Sama di sini qoblal adhani ya. Qoblanya apa? Dzaraf. Al adhani di situ majrur karena mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Ya, lanjut. Mata jahaba ammuki Mata dhahaba ammuki ya. ilar riyadi
ya Aminatu Zahaba qabla sahrin. Iya. Kapan pergi? Kapan ibu? Ammu. Kapan bibiku pergi? Amun adalah Paman. paman. Ya. Kapan pamanku pergi? Pamanmu. Ki kan tadi artinya kak, kamu ya, untuk perempuan. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Iya. Dhahaba qabla syahrin. Dia pergi sebelum sebulan yang sebelum sebulannya. ya, sebelum sebulan berarti sama dengan bulan ya, sebulan yang lalu gitu. Ya. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Jawabannya dhahaba qabla syahrin. Dhahaba qabla syahrin. Dia pergi sebulan yang lalu ya. Qabla tadi dzaraf, syahrin menjadi apa? Mudhafun ilaih ya. Sebelum sebulan ya, maksudnya adalah sebulan yang lalu. Ya, lanjut. Ba'da sholati zahabta ilal mat'ami. La zahabtu qabla sholati. Iya, bagus. Apakah setelah sholat kamu pergi ke kantin? Tidak, saya pergi sebelum sholat. Iya ya. Ba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Ya, ba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Ya, kalau untuk keterangan waktu ini bisa diletakkan di mana saja ya. Biasanya kita terjemahkan seperti ini juga bisa ya. Apakah kamu pergi ke mat'am ya, atau ke kantin setelah sholat gitu ya. Apakah kamu pergi ke kantin setelah sholat? La dhahabtu qabla sholati. La dhahabtu qabla sholati. Tidak, saya pergi sebelum sholatnya. Biar sholatnya khusyuk ya, makan dulu lapar ya. Jadi ketika sudah sholat, dia sholat dengan tenang ya gitu. Ya, kita baca bersama ya, latihan yang ke-7 ini. Ya, disimak kemudian diikuti ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga. Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Ya. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu? Kharajtu ba'da darsi. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu? Kharajtu ba'da darsi. Ya. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Ya. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu? Dhahaba qabla syahrin. Mata dhahaba ammuki ilal riyadi ya Aminatu? Dhahaba qabla syahrin. Ya. Ba'da salati ba'da salati dhahabta ila al-mat'ami? La dhahabtu qabla salati. Ba'da salati dhahabta ilal mat'ami? La dhahabtu qabla salati. Iya ya, masyaallah, bagus. Baik, kita lanjut ya, itu ada sebelum terakhirnya, ini halaman terakhir. Ada beberapa maklumat ya, kotak-kotak di sini yang merupakan ringkasan ya, kesimpulan dari pelajaran kita di pelajaran yang 15 ini ya. Kotak-kotak yang pertama itu berkenaan dengan perubahan apa? Kata kerja ya, perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan domirnya ya, kata gantinya. Lihat, pertama adalah aina dhahabta ya akhi ya, berarti domirnya apa? Anta ya. Aina dhahabta ya, kemana kamu pergi ya, anta ya, kemana kamu pergi ya akhi, wahai saudaraku ya. Kemudian sampingnya, sebelahnya itu adalah bentuk jamaknya. Kalau anta dhahabta, bentuk jamaknya menjadi antum. Ya. Antum Dhahabtu. iya, antum dhahabtum ya. Lihat, aina dhahabtum
ya ikhwani, ya aina dhahabtum ya ikhwani, ya kemana kalian, ya, antum kan kalian ya, kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku. Nah ini untuk yang mudzakkar. Kemudian di baris yang kedua itu untuk yang muannasnya, ya. Pertama aina dhahabti ya ukhti, ya aina dhahabti ya ukhti, ya. Ini domirnya apa? Muannats. Ya muannas yaitu anti, ya kamu perempuan, anti, ya anti dhahabti. Kalau tadi anta dhahabta, ya gampang kan, ya aina dhahabti ya ukhti. Nah lihat ya, kemana kamu pergi wahai saudariku, ya kamu anti, ya jamaknya anti apa? Iya antunna, ya maka menjadi antunna dhahabtunna, ya anti dhahabti, antunna dhahabtunna, ya aina dhahabtunna ya akhawati, aina dhahabtunna ya akhawati, kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku. Nah gitu. Kemudian baris yang ketiga ini adalah domir ana dan nahnu, yaitu untuk kata ganti orang pertama. Ana dhahabtu, ana dhahabtu, saya pergi. Nahnu Dhahabna. iya nahnu dhahabna, nanya panjang, ya sebab nanti ada yang dhahabna yang nanya pendek untuk hunna, ya hunna. Kalau nahnu dhahabna panjang, kami pergi. Ya coba baca bersama. Aina jahabta ya akhi, aina jahabtum ya ikhwani, Ya terus. aina jahabti ya ukhti, aina jahabtunna ya akhwati, ana jahabtu, nahnu jahabna. Iya gampang ya, paham insyaallah ya. Ya ana tes ya, coba ya dengan kata yang lain, ya misalnya kata tadi apa, kharaja, ya kharaja, ya ana sebutkan domirnya, antum sebutkan kata kerjanya atau fiilnya yang disesuaikan dengan domirnya, ya anta Dhahab kharajta, ya anta Kharajta, ya kemudian antum kharajtum, iya bagus, anti kharajti, iya antunna kharajtunna, iya ana kharaja, anak saya kharaja, kharajtu, jangan lupa ya kharajtu, ya tu saya, ya ulangi, ana kharajtu, iya nahnu kharajna, iya ana kharajtu, nahnu kharajna. iya ana kharajtu, anta kharajta. Paham ya? Ya nanti latihan dengan pasangan masing-masing di rumah, ya yang ada di rumah, ikhwan juga yang ada di studio, nanti berpasang-pasangan setelah ini untuk lebih mengikat, ya untuk mengikat. Baik, kita masuk di sini ada al kalimatul jadidatu, ya al kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, ya kata-kata yang baru. Qabla apa artinya? Sebelum, ya ba'da Sesudah, setelah atau sesudah. Kaifa bagaimana, ya kaifa bagaimana. Mata kapan, ya al usbu' pekan, iya sepekan, ya al usbu'u sepekan. Kemudian asyahru bulan atau sebulan, ya asyahru bulan atau sebulan. Al adzanu adzan, ya panggilan adzan, ya nida'us shalah panggilan salat. Al adzanu. As-salatu salat, ya raja'a kembali atau pulang, ya raja'a bisa artinya kembali, bisa artinya pulang. Terakhir, ya di situ ada di bawah tuh ad-dhamairu al-munfasilatu, ya ad-dhamairul munfasilatu, domir-domir munfasil. Nah tadi munfasil apa? Terpisah. Kalau yang bersambung istilahnya muttasil. Nah, ini namanya domir-domir munfasil, ya domir-domir yang terpisah. Nah di sini ada huwa talibun. Nah domirnya huwa, ya, ini terpisah kan, penulisannya semuanya terpisah, tidak nyambung ke isim yang lain.
huwa talibun. Ya, artinya apa? Dia pelajar. Dia adalah seorang pelajar. Ya, kemudian mau ke bawah dulu apa ke samping dulu nih? Ke samping ya. Hum tullabun. Mereka para pelajar. Iya, hum ini domir ya, kata ganti orang ketiga jamak ya. Kalau huwa tadi kata ganti orang ketiga mufrad ya untuk laki-laki. Selanjutnya ada hiya, artinya apa? Dia. Dia perempuan, dia muannas. Hiya talibatun. Apa artinya? Dia Dia seorang siswi ya. Kemudian hunna talibatun. Apa artinya? Mereka adalah para siswi. Iya, hunna ini artinya mereka perempuan. Selanjutnya anta talibun. Kamu Kamu Iya, kamu adalah seorang pelajar. Kamu anta untuk laki-laki ya. Antum tullabun. Kalian adalah para pelajar. Iya, kalian adalah para pelajar. Antum ya, jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar kalian. Kemudian anti talibatun. Kamu Kamu seorang pelajar. Iya, Siswi. kamu adalah seorang siswi. Ya, anti ya, ini domir. Anti artinya kamu untuk perempuan ya, kamu perempuan. Selanjutnya antunna talibatun. Kalian adalah para siswi. Iya, kalian adalah para siswi. Ya, antunna artinya kalian. Kalian perempuan muannas. Ya, selanjutnya ana talibun. Saya seorang pelajar. Iya, ana talibun. Saya seorang pelajar, saya seorang siswa, boleh ya. Ini anak berarti mufrad ya. Tunggal. Ya, terus nahnu tullabun. Kami para pelajar. Iya, kami para pelajar ya. Nahnu kami ya, kata ganti orang pertama jamak ya. Terus ana talibatun. Saya seorang siswi. Iya. Saya seorang siswi. Ya, jadi lihat ana talibun di atasnya ya. Di atasnya ana talibun, di bawahnya ana talibatun. Jadi untuk ana itu boleh bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Kemudian nahnu pun sama. Nahnu talibatun. Apa artinya? Kami adalah para siswi. Iya ya, sama. Nahnu tullabun mudzakkar, ketika muannas pun tetap sama nahnu. Nahnu talibatun. Kami adalah para siswi. Ya, inilah. Ini namanya apa? Domir Munfasil. Iya, domir munfasil. Domir yang terpisah. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-15 ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang ke-15 ini bisa semuanya dipahami ya, sudah bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang masih ngambang, masih belum kuat pemahamannya, silakan diulangi lagi ya, dimurajaah lagi pelajarannya, sehingga diharapkan ketika kita masuk pelajaran 16 nanti ya, kita sudah menguasai pelajaran 15 ini ya, agar ketika nanti kita belajar di pelajaran 16 itu terasa lebih mudah. Ya, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.